Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini kita akan sharing lagi ya, terutama buat generasi-generasi milenial dan juga generasi Z ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai investasi. Nah, investasi yang baik itu modal 10 juta ini di mana sih ya? Nah, baik untuk teman-teman semua, sebelum kita bahas jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Baik, langsung saja kita di sini sharing mengenai 10 juta baiknya investasi di mana ya. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis instrumen investasi itu ada berbagai macam. Ada reksadana, ada juga saham, ada reksadana saham, ada peer-to-peer lending, ada juga surat utang negara ya. Dan juga masih banyak jenis-jenis investasi lainnya ya, termasuk juga deposito ya. Dan kalaupun deposito mungkin kalau saya sendiri secara pribadi memang kurang berminat sih ya, tetapi kembali lagi itu kepada teman-teman investasinya di mana. Nah, di sini kita untuk uang 10 juta ya. Nah, uang 10 juta ini kita investasi di mana baiknya? Nah, kalau kita sebagai milenial ya, karena memang kita ini masih mempunyai jangka waktu ke depan itu, kalaupun kita memang masih diberikan nafas untuk hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus mengatur masa depan dengan lebih baik. Investasinya di mana? Nggak usah lewat investasi saham, nggak usah reksadana, nggak usah deposito, nggak usah peer-to-peer lending. Uang 10 juta Anda silahkan investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu seperti apa? Silakan gunakan uang 10 juta itu untuk teman-teman tambah skill, teman-teman tambah pengetahuan, teman-teman tambah jejaring koneksi, teman-teman tambah konektivitas dalam menambah produktivitas teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Kalaupun kita lihat uang 10 juta, ya, kalaupun kita tanamkan di saham, itu imbal hasilnya, kalaupun 100% itu berapa juta sih? Iya kan? Kalaupun kita taruh di deposito, itu deposito bunganya hanya kisaran berapa? 3-4% per tahun. Itu ya, di bank-bank biasanya seperti itu, hanya 3-4%. Dan itu 3-4% dari 10 juta itu hanya dapat berapa? Ya. Jadi, kalau menurut saya investasi yang terpenting untuk uang 10 juta adalah investasi leher ke atas, yaitu menambah pengetahuan teman-teman, bisa mengikuti learning course ya, ataupun online course. Sekarang kan banyak ya, mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya. Disitulah kita asah kemampuan kita, skill kita, dan juga bagaimana kita ini jangan sampai hanya bisa di satu bidang saja ya. Karena memang tidak salah orang yang mengatakan bahwa kita hanya harus fokus di satu bidang ya. Itu memang benar karena memang kita bisa ahli dalam bidang tersebut. Tetapi era sekarang mengakibatkan dan menimbulkan bahwasanya orang itu tidak harus untuk pintar di satu bidang ya, menuntut agar bisa juga di bidang-bidang yang lainnya walaupun tidak ahli ya, karena memang keahlian seseorang itu terbatas, tetapi keahlian-keahlian itu bisa juga ditimbulkan ataupun ditumbuhkan sehingga berkembang dan menjadi suatu keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut, apalagi untuk generasi milenial. Sehingga generasi milenial ini, kalaupun memang masa depannya ini masih mengawang, masih cemas dan sebagainya, karena memang itu yang dialami oleh generasi milenial sekarang ya, karena memang masa depan yang belum begitu cerah dan juga memang masih khawatir tentang masa depan itu seperti apa, kemudian pengen berinvestasi seperti orang-orang pengen investasi A, B, C, D dan sebagainya. Investasilah di diri sendiri ya, investasi leher ke atas. Investasi diri sendiri itu bisa mengembangkan value teman-teman, menambah value teman-teman, tidak hanya sebagai teman-teman ini misalkan lulusan dari jurusan ataupun ekonomi ya, teman-teman juga bisa untuk belajar di dunia
pelatihan-pelatihan lainnya, ataupun teman-teman dari jurusan pendidikan bisa untuk belajar dunia ekonomi, keuangan dan sebagainya. Pelajarilah semua yang teman-teman tertarik ya. Catat, ketika teman-teman tertarik, jangan sampai teman-teman ini ter apa namanya? Terpaksa untuk belajar-belajar hal-hal tertentu, tetapi pastikan teman-teman ketika mempelajarinya itu dengan enjoy, dengan rasa nyaman, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Sehingga teman-teman juga di dunia nanti itu bisa untuk relax ya. Untuk misalkan ingin membuat channel YouTube, sama channel YouTube juga ketika teman-teman tidak menguasai materinya, teman-teman juga akan susah ya, tidak nyaman. Tetapi ketika teman-teman itu untuk memulainya merasa nyaman, ingin mempelajari hal ini dan itu dirasa nyaman, maka dengan sendirinya hari demi hari, bulan demi bulan menguasai hal yang baru, itu juga akan membuat teman-teman sedikit demi sedikit akan bisa menguasainya ya. Karena saya pun untuk membuat channel YouTube, saya pun bukan orang yang biasa ngomong di depan layar apalagi di kamera ya, tetapi diusahakan dengan belajar sedikit demi sedikit saya mulai untuk ngomong di depan kamera. Dan juga memang tidak mudah ya, apalagi ngomong di depan kamera ini, apalagi buat orang-orang yang mungkin tidak tidak sering ataupun tidak percaya diri untuk ngomong di depan kamera, berbeda dengan para artis yang sudah ya dunianya tiap harinya dengan kamera ya. Tetapi orang-orang tertentu seperti saya ini untuk ngomong di kamera saja harus belajar ya. Sama seperti teman-teman ya. Kalaupun yang tadi jurusannya A, bisa juga mempelajari di dunia jurusan B dan C dan sebagainya. Sehingga tidak hanya untuk menumbuhkan satu bidang saja ya. Jadi itu usahakan teman-teman nggak usah melihat investasi A, B, C dan sebagainya, investasi diri sendiri terlebih dahulu. Uang 10 juta investasikan, entah itu 1 juta untuk ikut course ya, entah 1 juta lagi untuk ikut seminar, 1 juta lagi untuk ikut pelatihan A, pelatihan B, dan juga ini kan banyak pelatihan-pelatihan, kemudian seminar-seminar lewat Zoom ataupun lewat datang langsung dan sebagainya, ataupun kita ini menambah konektivitas jaringannya, kita ngopi-ngopi, makan-makan dengan orang-orang hebat, itu adalah salah satu investasi yang mana teman-teman bisa juga gunakan investasi itu sebagai bekal teman-teman di kemudian hari, karena memang mungkin hasilnya tidak didapat per hari ini, per detik ini, ataupun besok, ataupun lusa, tetapi hasilnya bisa nanti didapat pada kemudian hari, dan kita pasti itu terjadi ya, karena investasi itu memang butuh proses dan butuh waktu. Jadi menurut saya itu ya, sharing mengenai 10 juta itu investasi di mana baiknya. Baiknya investasi diri sendiri ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.